Jangan ada anggaran untuk merayakan ulang tahun besar-besaran. Lebih baik perbaiki sekolah, perbaiki rumah sakit, tingkatkan gaji guru. Tai kucing, ngobrol no sama Toren ya. Bilangnya jangan ngambur-hamburin anggaran buat ulang tahun. Lebih baik perbaiki sekolahan, lebih baik perbaiki rumah sakit, lebih baik tingkatkan gaji guru. Terus apa kabar dengan pesta rakyat yang kemarin ya, yang Pak Wowo tuh joget-joget ya? Apa itu nggak ngabisin anggaran nyampe ngelupain rakyat yang lagi kena musibah? Orang mah empati kek, ini malah joget-joget. Nyampe gambar Pak Wowo tuh dikibarin di udara. Urgensinya apa? Urgensinya apa, Wo? Bilang aja ngabisin anggaran, tai kucing. Oke, seperti lagi di nyerocos politisi Maxos. Setiap dia berpidato guys, pasti banyak blundernya ya. Banyak banget pidato-pidatonya dia sendiri yang ngomong, yang bilang, tapi dia sendiri juga yang membantah. Dan juga setiap kebijakan yang dia buat, aturan yang dia buat, tapi dia juga yang sering melanggar aturan itu ya. Makanya banyak banget ya beragam komentar itu ya, beragam komentar pedas nih dari netizen. Karena ya di setiap pidatonya ya nggak ada yang berfaedah, nggak ada yang berbobot gitu ya. Karena di setiap pidatonya pasti ujung-ujungnya blunder. Dia sendiri yang bilang jangan merayakan upacara gitu ya kan, seremoni tapi dia kemarin di saat rakyatnya di NTT banyak bencana, tapi lihat sendiri apa yang terjadi di di perayaan hari ulang tahun itu kan udah berlebihan banget ya. Makanya ya jangan salah netizen, setiap Bapak Prabowo ini berpidato semakin hina di mata rakyatnya. Jadi nggak usah berlama-lama guys, langsung aja kita lanjut ke komentar politisi Maxos. Oke, sampai sini kita paham ya mengapa rakyat jelata atau lebih tepatnya netizen itu menyebutnya omon-omon ya, karena seperti ini kita bisa lihat ini jejak digital pernah disampaikannya, gak usah seremoni upacara bla 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 bla, tapi ternyata ya seperti ini. Senang banget tuh lihat si Teddy tuh ngibarin bendera. Ini kayaknya Indonesia itu kayak milik mereka aja ya. Yang bahagia tuh hanya orang-orang mereka aja kayaknya. Gak tahu rakyat jelata kayak gimana. Ya memang Indonesia sudah terlepas dari penjajah, tapi tidak dengan pengkhianat bangsa, koruptor. Ketika pemerintah lantang meneriakan efisiensi dan penghematan anggaran, rakyat justru disuguhi ironi yang sangat sulit dicerna. Di berbagai daerah, masyarakat masih berjuang menghadapi bencana, bertaruh nyawa, rumah hancur, penghidupan lumpuh. Namun di tengah situasi itu, Kementerian Sekretariat Negara tercatat mengalokasikan anggaran sebanyak Rp305.250.000 untuk pengadaan burung merpati dalam perayaan HUT 81 di Istana Negara. Angka itu berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan atau INAPROK yang disampaikan oleh ICW atau Indonesia Corruption Watch melalui akun Instagramnya Sahabat ICW. Rakyat bertanya, bagaimana sebenarnya pemerintah menentukan prioritas dalam menggunakan uang rakyat? Apa urgensi burung merpati di tengah bencana yang dihadapi di berbagai daerah di Indonesia yang sampai saat ini membutuhkan pemulihan dan uluran tangan dari pemerintah? Ketika negara berbicara tentang keterbatasan anggaran, ketika rakyat diminta untuk memahami berbagai kebijakan dan penghematan, maka semestinya setiap penggunaan APBN dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Kok lain? Kemarin bilang apa, sekarang kok seperti ini? Terus ini ki rakyatnya marah-marah sampean seneni, Pak. Ya awalnya ngomongku sing konsisten ngono lho, Pak. Aku kok heran piye to pemirsa sampai ngeluh ngrasane Bapak Presiden kita. Ide baru Prabowo mengampuni koruptor BUMN. Dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR 14 Agustus 2026, Prabowo mengusulkan pembentukan pengadilan ad hoc untuk
mengusut dugaan pelanggaran oleh pengurus atau direksi BUMN selama 30 tahun terakhir. Kedengarannya menarik ya. Tapi tunggu dulu, karena pada saat yang sama Prabowo mengatakan akan meminta DPR mempertimbangkan amnesti khusus bagi mereka yang bertobat, sadar dan mengakui kesalahannya. Sangat moralis ya. Jadi besok-besok koruptor itu bisa pura-pura menangis, bersumpah ya, tidak akan melakukan lagi kesalahan serupa, lalu mengembalikan sebagian hasil korupsinya dan dia pun bebas ya. Dan itu semua berkat kebaikan hati Prabowo Subianto. Mantap kan? Inilah surga ya, surga para koruptor. Jadi retorikanya mengejar koruptor sampai ke Antartika, tapi kenyataannya justru membuka peluang pengampunan bagi koruptor. Pak Presiden Prabowo, sebaiknya perayaan hari ulang tahun macam HUT RI, HUT Bayangkara, HUT TNI, HUT PGRI, HUT PNS dan segala macam hari ulang tahun, hari anti narkotika, hari segala macam hari, itu tak perlu diadakan perayaan seremonial. Ya Pak ya. Karena mau gimana pun itu pasti menggunakan anggaran negara. Ya. Masalahnya sekarang masyarakat kita masih banyak yang miskin, Pak. Ya. Contoh misalnya perayaan HUT RI. Dimulai dengan sayembara logo, Pak. Bayangkan untuk sayembara logo saja hadiahnya itu ratusan juta, Pak. 100 juta, Pak, kan? Itu kalau seandainya dibagi ke 20 keluarga miskin, Pak. Mereka dapat 5 juta, Pak, per keluarga. Bayangkan 5 juta, mereka sudah bisa hidup tenang, makan enak selama 2 bulan. Sebagai emak-emak dan ibu rumah tangga juga saya merasakan kesulitan yang sudah begitu sulit selama Jokowi memimpin 10 tahun. Dan sekarang saya pikir dengan terpilihnya Pak Prabowo itu akan ada perbaikan. Tetapi yang kami rasakan sebagai emak-emak di sini semakin sulit dan semakin terpuruk. Apakah Prabowo sanggup atau tidak sanggup? Kalau tidak sanggup, menyerah saja, mundur saja. Masih banyak Pak yang lebih mampu dari Bapak. Bapak jangan suka hanya beromon-omon, terus-terus menyampaikan program-program Bapak yang tidak jelas. Bapak menghabiskan energi, Bapak menghabiskan uang rakyat, Bapak nggak jelas Pak program Bapak. Lebih baik Bapak mundur, biarkan rakyat yang menentukan kembali siapa pemimpin yang layak memimpin Republik ini. Sekian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya perasaan sama seperti ibu ini ngumpul karena kita sebagai rakyat kecil yang tidak setuju Prabowo jadi presiden itu bikin kita itu muak dan juga gedek banget lihat setiap video-videonya. Apalagi pidato-pidatonya yang nggak pernah jelas dan juga program-program Prabowo yang nggak jelas itu bikin kita itu sakit kepala, bikin kita itu pusing gitu. Jadi kalau seandainya Bapak nggak sanggup membimbing atau memimpin Indonesia, rakyat Indonesia, mendingan Bapak turun aja ya. Karena kita juga masih ada calon presiden yang lebih baik untuk menggantikan posisi Bapak ya. Dan kami juga tidak ikhlas kalau seandainya rakyat Indonesia hancur di tangan Bapak. Jadi buat Pak Wowo ya, yang cuman omon-omon doang, mendingan turun. Kita ganti dengan presiden yang lebih baik. Ngupas bawang 1 kilo 700.000, bukan, kita bukan ngomongin itu mah salah ngomong, biasa. Soal 10 tambah 6, 17, itu mah receh, salah ngitung doang. Walaupun aneh sih, secara logika ya. Kita bukan ngomongin yang salah ngomong, gue juga sering salah ngomong, apalagi kalau ngomongin 2 jam, ada aja pasti salah ngomong. Bukan itu. Yang jadi masalah bagi kami, yang tidak sesuai itu adalah kayak seperti misalnya, itu bukan salah ngomong, itu salah data. Dan kalau itu aja salah, sederhana sekali, cuman ibu-ibu dengan profesinya. Kalau yang sederhana aja salah, wajar dong kami menduga bahwa data-data yang lebih kompleks, lebih besar kemungkinan salahnya. Orang yang cuma pekerjaannya salah, ini receh. Kalau hal yang sederhana aja lu masih salah, apalagi data-data yang kompleks. Sehingga apapun data yang lu kemudian hari katakan, jadi relevan. Gue tahu dari mana itu benar. Lu bisa aja ngomong di depan umum ngasih data yang salah dan invalid. Kita bukan mempermasalahkan masalah 10 tambah 6, 17. Kita mempermasalahkan kelapa sawit itu pohon juga. Kita mempermasalahkan masyarakat Indonesia nggak ngerasain dampaknya dolar. Kita merasakan pernyataan kayak partai-partai boleh untuk meroyek di tanda-tanda pemerintah. Yang kayak gini-gini loh. Yang kemudian membuat masyarakat ngerasa, kok
nggak nyambung sih antara apa yang lo omongin dan apa yang kami rasakan. Ditambah lagi di saat orang lagi susah, masih ada masyarakat Flores yang mengungsi, tiba-tiba ada yang joget-joget, pesta-pesta. Kayak nggak inget bahwa ada orang Indonesia yang masih nggak bisa tidur di rumahnya sendiri. Nah, yang kayak gini-gini bikin resah. Yang kayak gini-gini yang membuat orang ngibarin bendera lain. Yang kayak gini-gini lah penyakit yang seharusnya disembuhkan, ketimbang mencoba untuk menghilangkan gejalanya. Salam logika. Ini adalah logika aneh Pak Prabowo untuk kesekian kalinya. Pada tanggal 14 Agustus 2026 di gedung MPR, beliau bilang bahwa tidak akan ada acara seremonial apapun di kementerian apapun untuk menghemat anggaran agar kita bisa membangun sekolah dan lain-lainnya. Lalu 3 hari berselang, yaitu tanggal 17 Agustus, diadakan acara karnaval untuk seluruh kementerian. Totalnya ada 53 kementerian. Anggap aja anggaran setiap kementerian adalah 10 juta. 10 juta kali 53 adalah 530 juta. Tapi gak mungkin dong setiap kementerian 10 juta, masuk akal nggak? Kalau 100 juta per kementerian, berarti totalnya 5,3 miliar. Ini gua bingung ya. Apakah ini artinya kementerian yang tidak mendengarkan himbauan Pak Prabowo, atau Pak Prabowo yang lupa dengan pidatonya sendiri? Lagian nih, di Bundaran HI, kenapa para mahasiswa demo tidak boleh, tetapi para menteri mengadakan acara kok boleh? Presiden Prabowo akan hadirkan klinik kesehatan di setiap koperasi desa Merah Putih. Ini rencana apa lagi Bapak Presiden? Rencana apa lagi? Kok aneh-aneh? Kok out of the box banget sih idenya? Hah? Kalau memang Bapak Presiden mau memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat, apa gunanya Pukismas? Terus juga ada Pustu atau Pukismas pembantu di setiap desa, itu aja. Ya, diperbaiki, dilengkapi alatnya, diberi perawat-perawat, dokter yang bagus, bidan yang bagus, gitu aja. Bukan malah di Kopdes Merah Putih, Pak. Kopdes Merah Putih kan udah jualan pupuk, jualan LPG, jualan bahan pokok, jualan seperti Alfamart, Indomaret, mengulak dagangan petani segala macam. Ini masih mau dikasih klinik kesehatan. Aduh, nalar saya nggak nyampe. Gini aja Pak sekalian Pak, di Koperasi Desa Merah Putih itu dikasih tempat les Pak, privat, tempat latihan silat, tempat TPQ, tempat kursus Karang Taruna, buat kos-kosan sekalian Pak, kontrakan sekalian. Dibuat apa lagi coba kalian komen di Kopdes itu, dibuat apa lagi? Kemarin sudah dibuat tempat nikahan, dibuat tenis, dibuat apa lagi dah? Seenak kalian ya komen, dibuat apa lagi? Aduh, klinik kesehatan segala macam. Saya usul Pak, sekalian Pak, ya Kopdes dibuat KUA aja, biar masyarakat kalau nikah enak Pak, nggak jauh-jauh ke kecamatan. Di setiap Kopdes itu sudah ada KUA-nya, gimana Pak? Aduh, sekalian deh sekalian, biar nggak mumet. Mending. Bencana terbesar negara ini bukan banjir, bukan gempa, bukan kebakaran. Menurut lo, apa bencana terbesar di negara ini? Menurut gua, penguasa yang rusak. Pemimpin yang nggak tahu mana yang harus jadi prioritas. Anggaran bisa dihambur-hamburkan, tapi ketika rakyat kena bencana, negara kok terasa lambat banget hadirnya. Gua nggak habis pikir, kenapa sampai sekarang pemimpin kita belum juga datang ke NTT? Mana tanggung jawabnya? Mana rasa kemanusiaannya? Bahkan statement video aja setahu gua belum ada. Gila nggak sih? Dan sekarang lihat Kalimantan, rakyatnya udah pada sesak napas karena menghirup asap dari karhutlah. Tapi yang kita lihat, apa pergerakan penguasanya? Anginnya nggak punya KTP, tapi asapnya bisa ganggu sampai negara tetangga. Tapi menurut gua, masalahnya nggak berhenti di cuma 1 atau 2 orang. Sadar nggak sih? Karena semua ini lahir dari sistem yang rusak. Sistem yang memungkinkan orang yang nggak punya kapasitas bisa duduk di posisi kekuasaan. Sistem yang bikin anggaran bisa salah prioritas. Sistem yang membuat rakyat baru diperhatikan ketika semuanya sudah viral. Jadi bencana terbesar negara ini bukan cuma banjir, gempa, atau asap. Tapi ketika kita punya sistem yang terus melahirkan penguasa yang rusak. Karena rakyat nggak cuma butuh pemimpin yang bisa pidato
pidato, itu pun juga nggak jago-jago banget. Rakyat butuh pemimpin yang bisa kerja dan sistem yang memastikan mereka benar-benar bekerja untuk rakyat. Gua nggak bermaksud nakut-nakutin kalian ya Pak, tapi kalian harus tahu fakta-fakta berikut ini. 1. Defisit APBN kita udah mencapai 156 triliun pada semester 1 tahun 2026 ini. 2. Pemerintah mau tarik utang baru sebesar 876 triliun di tahun 2027 nanti. 3. Per hari ini sudah ada 1.615 titik api pada kebakaran hutan di Pulau Kalimantan. 4. Air Quality Index di Pulau Kalimantan rata-rata sudah masuk kategori tidak sehat hingga berbahaya, Pak. 5. DPR sentil Malaysia dan Singapura karena kritik asap kebakaran di Pulau Kalimantan. Katanya, kalian juga punya sawit di sini, jangan pada protes. 6. Wagub Kalimantan Barat ancam pemerintah pusat dengan bilang jangan pikir Kalimantan Barat tidak bisa seperti Papua dan Aceh. 7. Korban gempa di NTT masih kesulitan logistik. 8. Pemerintah belum mau menerima bantuan dari negara luar, katanya pemerintah masih sanggup. 9. Udah 6 hari berlalu, Presiden belum juga mengunjungi korban gempa di NTT. 10. Akibat hasil sensus BPS, banyak rakyat Indonesia yang masuk ke desil 10, sedangkan anak Purbaya masuk ke desil 7. 11. Pemerintah mau pangkas kuota subsidi BBM hingga 58% pada 2027. 12. Buat yang masih pakai motor bensin, kalau kata Prabowo, rasain sendiri. Sekali lagi, gua nggak bermaksud nakut-nakutin ya Pak. Gua cuma menyampaikan fakta yang terjadi di negara kita sekarang. Saudara-saudara sekalian, pembangunan bangsa bukan pekerjaan Presiden seorang diri, bukan pekerjaan hanya pemerintah. Republik ini dibangun oleh kerjasama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen dari masyarakat, seluruh rakyat Indonesia. Presiden Prabowo memang kalau lempar tanggung jawab sangat mudah. Dia mengatakan membangun bangsa tidak hanya tugas presiden, tetapi keterlibatan lembaga lain termasuk partisipasi publik. Tapi yang terjadi Pak Prabowo, kerusakannya itu karena kau. Memang betul untuk membangun tidak hanya kau, tetapi yang merusak cuman kau sebagai presiden. Demikian kerasnya menteri-menteri saya dan pembantu. Presiden Prabowo berjanji akan memberikan lebih banyak waktu istirahat bagi para menteri karena banyaknya menteri yang kecapean hingga masuk rumah sakit, ada yang operasi, ada yang rawat inap, ada yang pingsan, ada yang mampus mungkin ya. Hal ini disampaikan pada pidato kenegaraan sidang tahunan MPR hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 kemarin. Setelah jaksa diberi intensif ataupun gaji 300% dan tunjangan rumah dinas, sekarang menteri diberikan kelonggaran untuk istirahat atau waktu istirahat karena disinyalir mereka kecapean. Saya mau tanya Pak, kinerja menteri-menteri Bapak sudah ada yang benar tidak? Ataukah sekedar memberikan laporan ABS asal Bapak senang? Dengan data-data valid yang kadang Bapak selalu berpidato menurut laporan yang saya dapat, dan data-data fiktif itu kira-kira mereka capeknya ngarang cerita agar memberikan laporan kepada Bapak dengan alih-alih asal Bapak senang terima laporan tersebut. Capeknya di mana Pak? Kalaupun mereka sakit, mereka pingsan, mereka jantungan, mereka jungkel sekalipun, itu karena ulah mereka banyak yang menelan duit-duit rakyat. Bener apa bener? Itu karena pola tingkah mereka yang cerangapan, yang pengen bancaan duit APBN, dari segala penjuru mau dikorupsi. Sekarang saya mau tanya Pak, kinerja menteri Anda mana yang sekiranya sudah membuat rakyat sejahtera? Saya mau tanya, dari program-program Anda, menteri-menteri Anda cuman Anda endorse untuk tetap kekeh mempertahankan MBG, sedangkan MBG makin kesini makin amburadul.
Katanya mau dievaluasi, mana dievaluasi, dan mana hasil kerja para menteri yang Anda anggap lelah karena bekerja keras sehingga kecapean dan sampai masuk rumah sakit mana? Mereka masuk rumah sakit bongko mergo polahe dewi ndelek duit rakyat, bukan karena kecapean kerja, entok kinerjanya nggak ada. Di mata masyarakat, di mata rakyat, menteri-menteri itu nggak ada kontribusinya, Pak. Saya sendiri yang merasakan, nggak tahu rakyat-rakyat yang lain, termasuk penjilat Anda. Kok bisa-bisanya? Terus, emang kita-kita, buruh-buruh seperti saya ini, kerja keras banting tulang, bahkan para TKI TKW sebagai devisa negara, itu nggak kerja keras Pak di negeri orang, nggak Anda pikirkan juga. Yang Anda pikirkan menteri-menteri yang sudah menjilat Anda, hasil kerja keras mereka untuk menjilat Anda prioritaskan sehingga memberikan waktu banyak untuk istirahat. Pikirkan rakyat Anda Pak, rakyat Anda bekerja juga mati-matian untuk membayar pajak. Untuk apa? Untuk negara, untuk ngasih makan Anda dan menteri-menteri Anda. Pikirkan ya Pak ya, pikirkan rakyat, jangan cuman antek-antek Anda aja yang Anda pikirkan, yang Anda prioritaskan. Paham sampai di sini?